terjadi dalam peristiwa yang sangat menyedihkan. Karena banyak orang yang sebelumnya mengaku Yesus, berteriak bahwa dia adalah penebus Mesias, yang menyaksikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan seperti Lazarus. Orang-orang itu tetap tidak percaya pada Yesus. Inilah kasus yang paling besar dalam sejarah manusia, di mana manusia belum membuat kebalikan radikal di dalam dirinya untuk percaya pada kebenaran dari surga. Kisah sejarah Yesus Kristus adalah kisah permainan drama manusia, para penguasa yang tidak mau dipermalukan oleh Yesus, Pilatus, Yudas Iskariot, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, yang bermain-main dengan kekuasaan dan memperalat orang-orang kecil, yang mempermainkan kekuasaan mereka lalu memperdayakan orang-orang sederhana. Pilatus buta matanya, meskipun kebenaran itu ada di depan dia tidak sanggup melihat kebenaran. Ketika Yesus tanya apa itu kebenaran, dia tidak menjawab. Karena di antara dia dan Yesus terbatas oleh tembok yang besar, ruang gelap, di mana Pilatus tidak sanggup menembus masuk melihat cahaya yang ada di depannya. Inilah kegagalan seorang Pilatus yang rakus akan kekuasaan, yang haus akan kekuasaan, tetapi menutup diri terhadap kebenaran yang ada di depan dia. Herodes adalah orang yang memancung kepala Yohanes Pembaptis, karena Yohanes mengkritik dia yang mengambil istri saudara sendiri. Herodes karena kekuasaan senang-senang mempermainkan kekuasaan dengan memperalat perempuan sebagai pusat pelampiasan keinginan dia sebagai orang yang berkuasa. Para murid yang selalu dekat dengan Yesus siang dan malam, menyaksikan keajaiban-keajaiban Yesus yang memperbanyak 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang sampai sisa, yang menyaksikan keajaiban-keajaiban Yesus yang mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana, yang menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Yesus yang sesungguhnya harus membuat mereka tetap konsisten, tegar dan setia sampai di kayu salib. Tetapi sebagian para murid menyangkal, menghilang, menjauh, menjual dunia dengan 30 perak, menyangkal 3 kali. Hanya Yohanes yang setia bersama ibunya sampai di kaki salib. Dari kaki salib itu terjadi penyerahan antara Yesus, Bunda Maria dan Yohanes. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Orang banyak yang menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Yesus itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka memilih memihak pada Pilatus dan Herodes. Jika engkau tidak menyalibkan Yesus ini, engkau bukan sahabat Kaisar. Orang banyak yang tidak punya integritas moral, tidak punya integritas iman, tidak punya pendirian dalam kebenaran, porak-poranda, bermain 2 kaki hanya untuk kenyamanan hidup mereka. Kisah sengsara Yesus Kristus yang kita hayati pada hari ini Jumat Agung adalah kisah drama kehidupan manusia di dunia, antara kekuasaan dan rakyat, antara penguasa dan orang kecil,
Ini bukan kisah kejahatan seorang Tuhan, bukan. Tuhan kudus, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha benar. Tidak ada keburukan di dalam Tuhan. Yang ada hanyalah keburukan, kejahatan, manipulasi di muka bumi, di antara manusia. Keadilan diperjualbelikan, harta dan martabat perempuan diperdagangkan, nasib anak-anak tidak diperhatikan dengan baik, ketidakadilan struktural diciptakan oleh para penguasa untuk masuk kantung dengan korupsi besar-besaran. Alam raya dirusakkan dengan geotermal di seluruh Pulau Flores, pertambangan dan kerusakan lingkungan di Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, di Sulawesi. Semuanya adalah permainan kekuasaan, oligarki, kapitalisme, di mana orang-orang seperti itu hilang hati nurani, hilang integritas moral dan kepribadian, padahal mereka semua adalah orang-orang yang beriman, yang masuk ke masjid setiap hari Jumat, yang masuk ke gereja setiap hari Minggu, yang masuk ke pura dan wihara setiap hari Rabu. Apa artinya iman mengakui Tuhan, sementara dalam kehidupan setiap hari manusia manipulasi, memperjualbelikan sesama, memperdagangkan agama, merusakkan citra Tuhan, merusakkan citra Allah, hanya karena keinginan dan nafsu akan kekuasaan, keinginan dan nafsu akan materialitas. Dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merenungkan kembali kisah tragis di Salib, bukan